Baik, puji nama Tuhan. Kami menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu, shalom. Selamat malam buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Kami percaya semua Bapak Ibu, anak-anak muda yang ada di rumah, semuanya diberkati Tuhan, amin. Semuanya kita dalam keadaan sehat, amin. Amin. Baik, malam hari ini kita akan mulai ibadah FA kita di tempat ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di mana malam hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah FA kami yang kami melakukan di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, belah hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Belah hadirat-Mu menjamah setiap kami Tuhan yang ada di rumah-rumah yang menonton ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu, haleluya. Amin. Hanya Engkau kita angkat pujian ini, kita katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku, katakan yang ku pegang.
mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami ya Bapa yang baik. Kami mau lebih mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau katakan Engkau juru selamat kami ya Tuhan. Kami mau katakan terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. We thank you Jesus. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu. Kami mau katakan Engkau baik, Engkau baik. Oh ya la baya sikira la bara 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 la bara. Kami buka hati kami untuk Roh Kudus-Mu. Kami buka hati kami untuk urapan-Mu malam ini Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau katakan terima kasih, terima kasih. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya. Kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya. Yesus, Yesus. Bersyukur pada malam hari ini karena Engkau hadir Tuhan bersama-sama kami, keluarga-keluarga kami yang di tempat ini, Bang, ada di rumah-rumah ya Tuhan. Engkau selalu kami rindukan, selalu bersama dengan kami Tuhan.
sehingga kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan, kehadiran-Mu yang lebih dari cukup bagi kami ya Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu kami ada kuasa, ada kekuatan, ada sukacita yang berlimpah ya Bapa. Sehingga Kau hadir Tuhan, kehidupan kami akan dibaharui hari lepas hari. Kami akan diberkati dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Perjumpaan kami dengan Tuhan membawa kami semakin kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang Kau kumpulkan, baik orang-orang tua, baik anak-anak, baik anak-anak muda Tuhan, boleh bersama-sama. Kami boleh berdiam di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, menjadi tuntunan bagi kami pada hari-hari ini Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak kuat. Tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak tahu melangkah selangkah yang benar Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bila pengurapan-Mu bagi setiap kami Tuhan malam hari ini, memampukan kami Tuhan, dan untuk mengerti akan tuntunan-Mu, kami mengerti akan firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu Bapa, supaya firman-Mu Tuhan boleh hidup dan bekerja, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu Tuhan akan melakukan dan mengerjakan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dan hadirlah Tuhan, kami sambut firman-Mu ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Kita siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang ada di rumah, mari kita langsung buka kita Alkitab kita, yaitu yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 mulai 16 sampai 22. Dikatakan di sana, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi yang pertama dikatakan Tuhan mengajak kita supaya kita bersuka cita. Kenapa kita harus bersuka cita? Karena Tuhan menginginkan kita sedang bersuka cita dalam Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, segala karya Tuhan dalam kehidupan kita yang telah selamatkan kita. Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah-langkah kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Tuhan memegang tangan kita untuk berjalan bersama dengan kita, sehingga tidak ada di antara kita yang lemah. Dan bila kita jatuh, Dia selalu menahan tangan kita supaya kaki kita tidak terantak kepada batu. Dan inilah kebaikan Tuhan, sungguh banyak boleh kita rasakan hari-hari ini, penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi layaklah kita senantiasa bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya, rahmat-Nya selalu baru setiap hari bagi setiap kita. Inilah membuat sukacita kita semakin hari semakin melimpah bagi Tuhan. Dan itu yang pertama. Dan kedua, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi mengucap syukur dalam segala keadaan, baik atau tidak baik, kita tak mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Bahkan Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan di hari-hari yang sulit ini, hari-hari yang sukar yang sedang dialami bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia, Tuhan selalu memperhatikan setiap kita, anak-anaknya yang selalu setia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu meluputkan kita dari segala yang jahat, dari segala
virus-virus yang sedang menjalar pada hari-hari ini, Tuhan luputkan kita dari semuanya itu. Dan Tuhan selalu membawa kita, menuntun kita ke padang rumput hijau, sehingga kita tidak kekurangan sesuatu yang baik. Karena ini janji Tuhan bagi kita. Kita pakai Tuhan Yesus sebagai Tuhan menjadi gembala kita, yang selalu membawa kita ke padang rumput hijau dan membaringkan kita dan menuntun kita ke air yang tenang. Dan sekalipun kita jatuh dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu mengangkat kita dan menopang selip kehidupan kita. Ini selalu kita syukuri kepada Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi setiap kita. Bahkan Dia telah mengorbankan segala apa yang ada padanya untuk kita, untuk keselamatan kita. Bahkan dosa-dosa kita telah diampuni. Dia telah memikul segala dosa-dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Bahkan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Amin Bapak Ibu saudaraku. Jadi hari-hari ini jangan terlalu fokus atau takut kepada COVID-19, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan padamkan roh. Roh kita ada di tangan Tuhan. Roh kita memang penurut, tapi daging lemah. Hari-hari ini banyak orang menjadi lemah karena memikirkan apa hal-hal yang diinginkan oleh keinginan-keinginannya sendiri. Tetapi jika kita melakukan keinginan-keinginan Tuhan, maka roh kita akan tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jadi sekalipun kita dibatasi untuk berkumpul bersama-sama di gereja untuk memuji dan menyembah Tuhan, di rumah kita bisa berkumpul, orang tua dengan anak-anak bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka kita akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari-hari ini mari kita tetap semangat memuji dan menyembah Tuhan. Karena saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan berkenan hadir bersemayam di atas puji-pujian kita. Maka yang lemah akan berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya. Karena Tuhan kita Allah yang kuat, Allah yang kaya, bahkan yang rela miskin supaya kita menjadi kaya. Bahkan Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan inilah yang selalu membangkitkan semangat kita di hadapan Tuhan, karena kita tahu Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat peduli bagi setiap kita, umatnya yang setia kepadanya. Tuhan selalu memberkati setiap langkah-langkah kita. Tuhan berikan kita kemenangan. Tuhan selalu membuat kita berhasil dan beruntung di setiap jalan-jalan kita. Ini janji Tuhan bagi kita. Dan juga dikatakan di sini supaya kita juga banyak berdoa, mencari Tuhan, karena tanpa kita berdoa kita tidak akan kuat. Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Saat kita berdoa mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan, karena di dalam doalah kita bisa masuk atau bisa berbicara, mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Mencari Tuhan, Tuhan akan mendengar setiap permohonan kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan sembuhkan setiap apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Jadi di 2 Tawarikh 7:14 juga dikatakan,
jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku, kata Tuhan, akan mendengar dari surga dan menyembuhkan dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi inilah menjadi doa-doa kita hari-hari ini. Kita mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan negeri kita Indonesia ini, Tuhan. Indonesia yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita bisa bebas beribadah kepada Tuhan, bebas melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena di hari-hari ini kita disuruh untuk tinggal di rumah. Biarlah kita waktu di rumah pun kita selalu mencari Tuhan, karena di rumah pun kita akan diberkati Tuhan. Bahkan waktu tidur pun kita diberkati oleh Tuhan, asal kita tetap bersyukur dan mencari wajah Tuhan. Jadi hari-hari ini kita tidak usah terlalu takut dan khawatir akan kehidupan kita, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, Tuhan tidak pernah merancangkan sakit penyakit, Tuhan tidak pernah merancangkan kemiskinan, tapi rancangan Tuhan datang dalam sejahtera dan memberikan kepada setiap kita hari depan yang penuh harapan. Jadi mari kita senantiasa bersatu, berkumpul dengan semua keluarga-keluarga kita di rumah, sebab saat kita berkumpul Tuhan hadir, Tuhan memberikan kepada kita kehidupan, bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133 bahwa jika kita hidup rukun, berkumpul bersama-sama, maka Tuhan memberitakan berkat-berkat kehidupan bagi setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dikatakan, biarlah, dikatakan tadi, roh kita tidak menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Janganlah hendaknya kerajaan yang kendor, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Jadi bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Tuhan selalu menepati janji-janji dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah janji keselamatan, karena itulah yang paling utama dalam kehidupan kita. Sekalipun kita memiliki segala sesuatu, bahkan seisi dunia ini, kalau jiwa kita tidak selamat, hidup kita akan sia-sia, ibadah kita sia-sia. Maka oleh sebab itu marilah kita selalu berharap kepada Tuhan, bertekun dalam doa, jangan malas-malas, jangan tinggalkan. Kita berikan waktu kita berdoa kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, berdoalah dalam setiap saat, baik waktu di rumah, baik waktu di jalan, bagaimana kita harus berdoa. Karena hasil doa ini bisa saya saksikan bagi kita semua. Mulai saya bertekun dalam perkumpulan FA tahun 98, saya mulai diajak untuk ikut melayani. Baru pertama diajak saya, dituntun saya untuk menyampaikan sharing firman. Jadi habis ibadah doa FA, karena usaha saya di pasar saya tutup, jadi untuk menyimpan usaha saya ini, saya naik kereta dengan buru-buru jam 11:30 malam. Saya dengan semangat saya naik kereta dengan lari 80. Jadi jalan Sisirayu, Pasar 8, Simpang Darussalam. Saya tiba-tiba tersesat
tidak bisa mengendalikan kendaraan yang saya pakai karena tiba-tiba dari kiri datang Sudako, jadi langsung lari 80 tabrak langsung. Jadi disitulah saya rasakan pertolongan Tuhan saat mulai saya ikut ibadah di EPA. Saya merasa saya terbang ke atas dan jatuh ditilam. Itulah pengalaman saya waktu itu. Saya rasa itu hanya pertolongan malaikat Tuhan yang menatang saya sehingga saya tidak mengalami luka apa-apapun. Saya jatuh di atas trotoar di batu, saya meraba gini, ada air kan. Jadi kuraba, aku lihat banyak parit. Ya, saya di sini kan. Jadi saya langsung berdiri, sudah konya lari. Jadi orang-orang datang. Memang malam itu udah jarang orang di pasar sana. Jadi orang berkata, wah yang punya kereta ini kurasa sudah mati ya katanya. Karena dilihatnya kereta saya sudah letter L, tidak bisa lagi, sudah rusak berat. Tapi saya berkata, saya tidak mati, saya punya kereta ini, gue bilang. Mereka heran semua melihat. Kalau melihat kereta ini orangnya sudah mati katanya. Ya saya nggak apa-apa, saya nggak luka apa-apa. Nah, disitulah saya rasakan pertolongan Tuhan waktu saya mulai setia di FA. Jadi mari kita saudara-saudaraku, keluarga-keluarga, mari kita setia di EPA, karena di EPA kita dibangun, mereka di EPA kita dituntun pengenalan akan Tuhan, akan kasih Tuhan bagi kita mengenal kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan ada yang meninggalkan pertemuan-pertemuan EPA, baik lewat live streaming hari-hari ini. Tuhan sediakan segala yang terbaik bagi setiap kita. Jadi mari kita, sebab itulah kita hari-hari ini, biar sekalipun kita tidak bisa selalu bersama-sama anggota-anggota EPA berkumpul, tapi keluarga-keluarga, biarlah kita setia mendengarkan streaming EPA dari baik Facebook maupun YouTube, supaya kita sama-sama dibangun pengenalan akan Tuhan. Ini yang saya sampaikan malam hari ini, karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami kembali bersyukur pada malam hari ini. Bapa, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan bagi setiap kami, umat-Mu yang ada di EPA yang ada yang setia untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah lewat streaming FA ini Tuhan Yesus, kami umat-Mu semakin dikuatkan, semakin diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah pengurapan Tuhan turun setiap umat-Mu ya Tuhan, supaya mereka tetap kuat dan berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Sebab hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kami diselamatkan selain hanya nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan, dan tak seorang pun datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih, berkati semua keluarga-keluarga ya Tuhan. Berkati orang-orang tua, berkati anak-anak muda, berkati anak-anak ya Tuhan. Luputkan dari segala sakit penyakit apapun, luputkan daripada yang jahat Tuhan. Tuhan menyediakan segala apa yang umat-Mu perlukan ya Tuhan, sehingga umat-Mu boleh bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Karena di dalam Engkau Tuhan kami berharap. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan, di mana hari-hari itu bangsa kami memerlukan uluran tangan-Mu ya Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Engkau boleh hadir di bangsa kami, memulihkan negeri kami Tuhan dari segala virus-virus corona ya Tuhan Yesus. Tuhan meluputkan bangsa kami Tuhan. Tuhan menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan bagi setiap para dokter, para perawat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu juga Tuhan atas pemerintahan kami Tuhan, baik yang ada di pusat sampai daerah-daerah Tuhan, baik Presiden kami Joko Widodo dan juga wakilnya marhum Amin ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap pemimpin bangsa kami Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu bagi mereka,
supaya mereka boleh melakukan apa yang terbaik bagi bangsa kami, untuk kesejahteraan bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat semua gerejamu Tuhan, umat-Mu yang ada di bangsa kami Indonesia Tuhan. Bila setiap kami umat-Mu Tuhan boleh merendahkan diri hadapan-Mu ya Tuhan, berdoa mencari wajah-Mu ya Tuhan, dan Engkau berkenan Tuhan hadir dan mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, sehingga Engkau melimpahkan berkat-berkat-Mu bagi gereja-Mu Tuhan, supaya gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu juga Tuhan, pemimpin rohani kami Tuhan, baik gembala-gembala pembina kami, gembala sidang kami, gembala-gembala cabang, bahkan gembala cabang kami di tempat ini GB Tanjung Sari ini ya Tuhan. Engkau yang berkati semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna bagi mereka, bagi semua keluarga-keluarga mereka Tuhan. Aman di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang ada di GB Tanjung Sari yang setia kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memelihara dengan kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih bahkan sepanjang malam hari ini Tuhan, jika kami beristirahat Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan seisi rumah kami, berkati orang-orang sekeliling rumah kami Tuhan, bila mereka boleh mendengar bahwa Engkau Tuhan Juru Selamat, supaya mereka percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu pada malam hari ini, yang baik yang membawa musik ya Tuhan Yesus, membawa pujian, bawa seri firman-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, di sebentar kami Tuhan akan berpisah satu dengan yang lainnya Bapa. Kami percaya Tuhan, malaikat Tuhan selalu berjaga setiap kami. Terima kasih Bapa, sebelum kami pisah Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita angkat tangan wajah kita ke surga, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Demikianlah ibadah ini.